Maka tukang ini pangarsa menyapa warga Dahlia di pagi ini, menyampaikan tausiah dan juga menjawab pertanyaan yang insya Allah nanti pada masuk melalui seluruh media sosial kita. Sambil menunggu waktu subuh Kang Ani, nah ini kedah disiapkan 4:39 menit. Tayyib. Tayyib bisa. Seueur kene panjang kene warga Dahlia mangga sanguna mangga menuju sahur ya Kang. Mohon masih kena seueur waktu kanggo nuju tuang sahur sok atuh. Sangu teh kolak eta paling dinya kan bala-bala sareng gehu eta kopina kamu conya anjing angga pangarsa menyapa kita di pagi itu mangga kan baik katur nuhun kamu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk tetap senantiasa mengubah diri kita ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Allah berikan kelembutan hati kepada kita sehingga kita bisa bangun sepertiga malam terakhir, menunaikan kewajiban kita, kebutuhan kita sampaikan kepada Allah melalui rukuk dan sujud kita dalam salat malam. Segala pujian bagi Allah yang telah mengkabulkan segala hajat, keinginan dan permintaan kita dalam doa kita. Ampunan, karunia, hajat, termasuk di dalamnya adalah kekuatan iman dan Islam, sehingga kita bisa menikmati bagaimana kita komunikasi dengan Allah. Dan Allah pun mentakdirkan saat ini kita masih tetap bisa bersilaturahim dalam acara Hikmah Fajar di 101,5 Dahlia FM Bandung. Dan mudah-mudahan saja wargi Dahlia kita semua termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada panutan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua wargi Dahlia termasuk ke dalam umatnya yang taat, patuh, setia terhadap ajarannya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Thayyib wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar wargi Dahlia semuanya? Doa yang terbaik yang senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah untuk wargi Dahlia semuanya, yang mika antem, mika lenyep, mika geget, mika gandrung, mika cinta karena pidangan acara Dahlia FM.
melalui acara Hikmah Fajar yang dipancar luaskan di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, yang menyajikan yang mengisi ruangan Wargi Dahlia dengan kajian-kajian agama sesuai dengan syariat tuntunan agama Islam yang bersandarkan kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Wargi Dahlia semuanya dimanapun wargi berada senantiasa berada dalam rahmat kebarokan Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi, dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan malapetaka. Diberikan kemudahan serta kemurahan di dalam mencari rezeki, disukseskan di dalam karirnya, dilancarkan di dalam perniagaannya, juga dibarokahkan di dalam usahanya. Segala keinginan, harapan dan cita-cita Wargi Dahlia semuanya mudah-mudahan dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah. Amal ibadah yang kita tunaikan mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amal ibadah kita semoga diburuhan ku Allah, ku pahala yang berlipat ganda, dan tentunya diiringi dengan keriduan dari Allah Rabbul Alamin. Dan tentunya Wargi Dahlia untuk grup Hikmah Fajar tetap solid wargi ya. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Grup Hikmah Fajar pada toyib dengan mengangkat misi ta'awanu alal birri wat taqwa, bantu membantu dalam kebaikan, nasihat-nasihat kebaikan. Dan jangan sampai di dalam grup Hikmah Fajar ada keburukan, ada kebatilan, ada kemunkaran. Jangan Wargi Dahlia ya, tetap solid kita mah. Ada yang salah tegur dengan apa? Dengan kebaikan ya. Ada yang kurang berkenan, yuk kita sama-sama tabayun. Tapi kelihatan sampai detik ini mah grup Hikmah Fajar mah toyib insyaallah. Juga kami ingatkan Wargi Dahlia, insyaallah minggu sekarang di Ahad tanggal 6 Maret 2022 kita akan mengadakan pengajian umum bulanan Wargi Dahlia ya di Masjid Nurul Huda di Jalan Kiliningan nomor 29 Bandung Buah Batu Wargi Dahlia. Mangga bagi wargi-wargi yang memiliki kesempatan, ada peluang waktu, sehat lagi, yuk sama-sama berkumpul bersilaturahim di Masjid Nurul Huda dengan Wargi Dahlia semuanya dalam acara pengajian umum, pengajian rutinan Dahlia FM bekerja sama dengan yayasan di Masjid Nurul Huda ya. Mangga gerang ngalet ngengkei ngebanalet ngemat-ngematnya tang pinang di majelis taklim Fatul Mubinnya, di majelis taklim Nurul Hudanya sendiri, majelis taklim Al Munawarah pimpinan Ibu Haja Oom Komariah. Kemudian di majelis taklim Rodatul Maimunah di Rancabolang, majelis taklim yang ada di Darussalam, majelis taklim di Balai Endah, Saurate Balai Sumping, alhamdulillah al mubarakah. Beri masjid majelis taklim nu di Antapani di Al Huda, mangga alhamdulillah orang sami-sami kempal dina kayan sehat bari aya dina karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Thayyib Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan wargi di hari Senin ini sambil menemani Wargi Dahlia yang tengah melaksanakan makan sahur ya. Kita akan lanjutkan, kan akan saya sampaikan Wargi Dahlia doa ya yang diajarkan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan doa ini disunnahkan dibaca selesai melaksanakan salat wajib, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isya dan subuh. Dianjurkan dibacanya setelah menunaikan salat wajib. Doanya memohon agar senantiasa kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap berbuat baik, meninggalkan perbuatan buruk, mencintai orang-orang yang miskin, dan diwafatkan kita dalam keadaan tidak terkena fitnah. Nah, ini sangat penting bagi kita Wargi Dahlia, sangat penting karena semua ini menyangkut hajat hidup kita. Senantiasa ingin berbuat baik, itu adalah keinginan kita karena kita percaya ada kehidupan akhirat sesudah dunia ini.
Ada kehidupan yang langgeng daripada dunia, karena dunia kehidupannya bersifat sementara. Maka dengan kehidupan sementara ini kita harus bercocok tanam, artinya berbuat baik, yang insya Allah akan kita panen. Kapan? Di akhirat kelak, sehingga menjadi bahagia di sana. Ya, penting wargi dahlia untuk berbuat baik, meninggalkan keburukan. Ini juga penting. Kenapa? Karena kita percaya ada akhirat sesudah dunia wargi dahlia. Balitungan saur paripawasna, kalau macan meninggalkan belangnya, gajah meninggalkan gadingnya, sementara manusia meninggalkan amalnya, buruk atau baiknya. Kata orang Sunda bilang wargi dahlia, lamun sato punten, sato paeh pasti bilatungan, tapi manusia geus baot lain ngan saukur bilatungan, tapi jalma anu maot pasti papangi jeung balitungan. Saya ulang lagi, lamun sato paeh punten pasti bilatungan, tapi jalma lamun geus maot lain ngan saukur bilatungan, tapi oge aya balitungan. Maka doa ini pantas dan perlu kita sampaikan kepada Allah setiap selesai melaksanakan sholat fardu. Kenapa? Kalau kita mampu meninggalkan perbuatan buruk, berarti otomatis wargi dahlia kita senantiasa berada dalam kebaikan. Ya, amal baik kita banyak, amal perbuatan soleh kita diterima oleh Allah, dan Allah pun menjauhkan bagi kita dari perbuatan buruk yang akan mengacak-acak, bahkan akan meluluh lantakan perbuatan baik kita, na'udzubillah. Dan kita pun digerakkan hati ini untuk mencintai orang-orang miskin. Kadang-kala orang-orang miskin itu direndahkan, ya, selalu dihinakan oleh orang-orang kaya. Ingat wargi, mungkin orang miskin itu tidak memiliki harta seperti kita. Orang miskin itu mungkin jauh dari kenikmatan dunia. Tapi tahukah kita wargi dahlia, mungkin orang miskin yang dekat dengan Allah. Di sepertiga malam terakhir, kebanyakan manusia terlelap dengan dininak bobokan dalam mimpinya, dalam tidurnya. Tapi dia bangun sepertiga malam mengadu kepada Allah. Mengadunya berbagai macam aduan, baik kesedihannya, fitnahannya, kezaliman yang ia terima. Aduh, bahaya wargi dahlia. Dan sebaliknya boleh jadi orang miskin yang kita bantu, didoakan kita oleh mereka, ya, dia punya busur panah dan mata panah yang sangat tajam menembus ke langit, dan disampaikannya kepada Allah dengan apa? Dengan doa-doa mustajabnya. Maka di sini disampaikan doa agar mencintai orang miskin dan memohon kepada Allah diwafatkan dalam keadaan tidak terkena fitnah. Ini juga penting, artinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Siap-siap wargi dahlia, canak bukunya, catatannya bawa, siapkan alat tulisnya, tulis bersama-sama. Insya Allah moal ganjang-ganjang deh wargi dahlia. Sakedak sakedik we syautik wargi, ya. Tayyib wargi dahlia. Kita awali bismillahirrahmanirrahim. Doa yang dimaksud adalah Allahumma inni as'aluka, ya, Allahumma inni as'aluka atas tayyib fi'lan, ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati, ya, fi'lal khairati wa tarkal munkarat, terus wa hubbal masakin. Ulang-ulang. Allahumma inni as'aluka
fi'lal khairati wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan terus faqbidni ilaika ghaira mabtunin. Wa idza, ulang lagi wargi, wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira mabtunin. Jadi Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira mabtunin. Nah, eta doana wargi dahlia. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, inni as'aluka fi'lal khairat, aku memohon kepada Engkau ya Rabb agar aku selalu berbuat atau selalu melakukan kebaikan. Ini permohonan yang pertama. Ya Allah, sungguh aku mohon kepada Engkau agar aku diberikan kekuatan oleh-Mu untuk senantiasa berbuat baik. Allah berikan kemudahan bagi kita untuk berbuat baik. Itu adalah tanda orang-orang yang mendapatkan hidayah, dan itu tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dalam Al-Quran surat ke-6 ayat 125, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah memberikan ciri di antara hamba-hamba Allah yang diberikan hidayah oleh Allah. Ya, ciri dari orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah adalah Allah berikan kemudahan untuk mempelajari agama Islam. Itu ciri orang yang mendapatkan hidayah. Dan Ibnu Katsir menjelaskan tanda-tanda dari orang-orang yang mendapatkan hidayah yang senantiasa dicintai oleh Allah. Cirinya ada 3. 1, Allah berikan kemudahan dalam melaksanakan kebaikan. Ini berarti ciri orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah. Bagi wargi-wargi memanjatkan doa, memohon doa dengan doa ini sama dengan kita sedang dicintai oleh Allah. Kita sedang mendapatkan hidayah dari Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, berikanlah kekuatan, kemudahan bagi kami untuk melaksanakan amal kebaikan. Tanpa ada kekuatan, tanpa ada kemudahan dari Allah, mustahil kita bisa melaksanakan amal kebaikan. Kenapa? Banyak orang yang tahu perintah kebaikan, ngajina unggal hari, talabil ilminya selalu tiap saat, tetapi kadangkala hasil dari ilmu yang diperoleh dari majelis taklim jong wargi dahlia nol. Kenapa? Di situ Allah tutup hatinya. Dengan apa? Dengan sesuatu hal yang susah untuk melakukan amal kebaikan. Kalau orang itu susah melakukan amal kebaikan, maka itu adalah indikator bagi orang tersebut sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Hoyong seperti itu wargi dahlia. Na'udzubillah. Harusnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Sepertiga malam terakhir bangun, dimudahkan oleh Allah. Melaksanakan ibadah saum, dimudahkan oleh Allah. Bersedekah, dimudahkan oleh Allah. Itu bentuk dan salah satu wujud dari Allah sedang mencintai hamba-hambanya. Wa tarkal munkarat,
dan aku mohon kepada engkau untuk mampu meninggalkan kemunkaran. Ia diberikan kemudahan untuk melaksanakan perbuatan baik, juga dijauhkan dari perbuatan munkar. Apa perbuatan munkar itu wargi dahlia? Perbuatan munkar adalah perbuatan yang mendahulukan hawa nafsu daripada keimanan, memperturutkan hawa nafsu daripada ilmu. Itu munkar. Mendahulukan hawa nafsu daripada ilmu. Beda warga dahlia. Ada pengetahuan, ada ilmu pengetahuan. Kalau pengetahuan hanya sekedar tahu, karena banyak orang yang hadir di majelis talim cuma hanya sekedar tahu saja. Oh, tahu perintah salat duha, tahu perintah tahajud, tahu perintah saum Ramadan, tahu perintah saum sunnah, tahu, hanya sekedar tahu, tetapi tidak menjadi ilmu untuknya. Artinya ilmu atau pengetahuan itu hanya sekedar nempel saja, tidak nyerap karena batin, nempel karena kolbu sehingga menjadi sebuah amalan. Dia tidak seperti itu. Itu munkar. Tahu nih perintah salat tahajud, tapi memperturutkan hawa nafsu, ngorok kene. Betul, Bu wargi? Betul itu hawa nafsu. Sudah tahu fitnah orang itu tidak baik, anger fitnah. Ada yang salah tuh dalam keimanannya. Misalkan Kang Wowo dia jelek, misalkan dia jelek, Kang Wowo meng. Orang yang menjelekkan itu tahu itu fitnah. Tetapi wargi dahlia, di situ berarti ada yang salah dalam keimanannya wargi dahlia. Hati-hati itu. Abdi difitnah, abdi dijejeleh. Alhamdulillah. Dia sedang melakukan kemunkaran kepada kita. Alhamdulillah. Seharusnya orang yang munkar kepada kita, fitnah kepada kita, yuk bawa makanan, bawa minuman, bawa uang, berikan kepada orang itu. Kenapa? Karena dia sudah memberikan amal kebaikan dia kepada kita, dan dosa kita diambil orang-orang itu. Selamat, Anda sudah mendapatkan dosa dan kesalahan saya, dan selamat kebaikan Anda diberikan kepada saya. Begitu. Gitu kamu. Nah, itu salah satu di antaranya apa? Meninggalkan kemunkaran. Wa hubal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Kita bergaul harus dengan orang-orang miskin wargi dahlia. Kalau kita bergaul dengan orang miskin, cinta kepada orang miskin, berarti sama dengan di situ bukti semakin bersyukurnya kita kepada Allah. Tapi hati-hati, jangan sampai kita merendahkan orang-orang yang kurang mampu. Jangan pernah kita merendahkan orang-orang miskin karena kita tidak tahu bahwa dia memiliki rudal super, memiliki senjata pemusnah massal orang miskin itu. Apa? Doa. Apalagi dia orang miskin yang dekat dengan Allah. Doana mustajab, tidak ada penghalang lagi untuknya. Maka cintai orang miskin. Wahubal masakin, timbul rasa syukur kepada Allah. Saling bantu, kepekaan sosial pun tinggi wargi dahlia. Ya. Wa idza aradta bi'ibadika fisnatan faqbidni ilaika ghairu mabtunin. Dan apabila aku hendak memberikan fitnah kepada hamba-hambamu atas izin Allah, maka cabutlah nyawaku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Husnul khatimah. Ini kenikmatan wargi dahlia. Apalagi sekarang banyak fitnah-fitnah dajjal sudah mulai muncul. Fitnah-fitnah dajjal sudah muncul. Nah, anu hoyong itu, anu hoyong hieu jika bener. Ya Allah ya Karim, ada saja orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, ya. Padahal orang itu orang yang berkepentingan, orang menjadi orang yang senantiasa menjadi public figure, ya. Mengatakan geningan adan teh juga gitu. Ya Allah ya Karim,
Ya Allah ya Karim. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itulah warga dalam fitnah-fitnah yang mulai muncul. Alhamdulillah orang warga Dahlia diselamatkan oleh Allah. Alhamdulillah. Kita masih senang mendengar azan, Kita masih rindu mendengar azan, rindu sekali. Bahkan kita senang mendengar orang-orang membaca Al-Quran. Bahkan kita pun terketuk untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Bunyi azan, orang terpanggil untuk sholat. Kalau bunyi yang lain mungkin marah. Tapi dengan bunyi azan, Masya Allah, barakallahu, diri kita itu menjadi apa? Terketuk. Maka kita mohon jangan sampai deh kita kena fitnah orang-orang yang suka memitnah. Dan kita pun diwafatkan dalam keadaan bersih, tidak karena mendapatkan fitnah dari orang lain. Awas bagi Dahlia. Nabi SAW mengajarkan sebuah hadis kepada kita. Di antara dosa-dosa besar itu adalah salah satu di antaranya musyrik, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, melaksanakan sebuah kemunkaran atau durhaka kepada kedua orang tua, munkar terhadap kedua orang tua. Dan yang ketiga, menyebarkan fitnah dalam arti senantiasa menjadikan apa? Menjadikan diri kita, orang lain menjadi sumber fitnah. Fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan warga Dahlia. Loh kenapa sih? Dia kan sudah memfitnah Anda, sudah memberikan berita-berita yang kurang berkenan kepada Anda. Kenapa diberikan makanan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya dia sedang memfitnah kepadaku. Aku mendapatkan pahala kebaikan darinya, dan amal keburukanku diberikan untuknya. Saya ucapkan terima kasih, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Aku ucapkan terima kasih, berikan makanan untuk dia. Tolong sampaikan salam dariku. Luar biasa warga Dahlia. Ya. Maka dari itu dengan doa ini warga Dahlia kita memohon kepada Allah dimudahkan untuk berbuat baik warga Dahlia. Ya. Kemudian meninggalkan perbuatan buruk, mencintai orang-orang miskin, dan terlepas dari berbagai macam fitnah. Insya Allah warga Dahlia, bagi yang belum keberik belum keudak warga Dahlia, insya Allah nanti akan kami sampaikan di grup Hikmah Fajar Dahlia FM. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menunaikan dan mengamalkan doa ini. Wallahu a'lam. Hatur nuhun Kang Ade atas tausiah yang sudah disampaikan di pagi ini. Mangga silakan warga Dahlia. Mungkin tadi dari live Facebooknya baru ini pada nyangkut mungkin Kang Ade. Oh gitu. Sedikit bermasalah tadi. Bukan bisa warga Dahlia, kesalahan dari kami mungkin ya. Mohon maaf. Dan juga dari WhatsApp alhamdulillah sudah banyak. Mangga silakan buat warga yang sudah pandang di live Facebook juga. Silakan memberikan pertanyaan, kritik, saran warga Dahlia, tinggal tulis saja di kolom komentar di live Facebook Dahlia FM. Langsung ya kan, ini berhubung waktu yang sudah sangat mendekati waktu subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tararoyi Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemu dengan Ibu Yeni Mariani. Kalau orang Kang Andi punya hutang, tapi dia menganggap enteng pada hutangnya teh. Tetapi kalau ke Bang Emok mah kada maksakeun mayar wae, tapi ai ka abi mah meni aya grup cenah. Kalau sedikit mah insya Allah ku saya oge diikhlaskeun mohon. Tapi dah ima buat saya sangat besar, sonatan jutaan dalanya teh. Hatur nuhun. Baik, thayyib untuk Ibu Yeni Mariani. Iya. Mudah-mudahan sehat walafiat, ada dalam rahmat kebarokan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 hal yang untuk segera dilakukan. Dari 5 hal itu salah satu di antaranya adalah membayar utang. Baik utang kepada siapa saja, mau Bang Emok, mau Bang Wowo, mau Bang Andi, harus bayar warga Dahlia. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban kita. Jangan sampai ini tadi dipulah pilih pada ke Bang Emok galak merenya dibayar. Ai kata tangga mah ada merenan baik-baik,
diengke-engke itu hal yang kurang baik, kurang elok wargi dahlia. Kepada siapapun kita melaksanakan sebuah hutang piutang harus segera kita bayar, harus dibayar. Apalagi wargi dahlia, utang itu merupakan salah satu dari ikatan yang bisa menjadikan diri kita menjadi dabdabun kalau kita meninggal dunia, ngambang di langit gitu wargi dahlia. Kalau hente karena hente, kenapa? Karena orang ini masih memiliki utang piutang. Maka bagi wargi dahlia kita yang masih memiliki utang segera dibayar dengan memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk segera melunasinya. Dan jangan sampai kita lebih galak anu boga hutang, lebih galak daripada anu mere hutang. Kadang-kadang mau ditagih teh ambek, lah mau ditagih teh molotot nyangangang, itu kurang elok. Beda dari awal ya. Kalau minjem meni kuat ka, aduh DP si tata teh meni geuli, si akang teh meni bageul, tukang pangbageur we salengkong mak gebro 5 miliar. Ai misalkan sabulan di harita teh di mayar-mayar begitu ditagih panggoreng patutna, panggalakna, pangteuna salengkong teh tuh kan akhirnya kumaha jadi awon. Itu berarti apa? Menambah lagi dosa. Satu. Yang kedua, apabila kita mayar misalkan bunten abdi ngagaduhan hutang ka Kang Wowo 300 juta misalkan, abdi ka Kang Wowo. Pek abdi teh senantiasa mayar, maka sesungguhnya Kang Wowo bersodakoh mendapatkan pahala sodakoh sebesar 300 juta yang Kang Wowo diberikan kepada orang lain setiap harinya. Dan kita abdi ada hutangna diambil rezeki kita oleh Allah dengan senilai 300 juta. Kunaon jelema anu loba hutang hirupna mararat sabab naon rezekina dicanakan ku Allah daya semayar cokot ku Allah ambil rezekina seperti itu. Maka cepat-cepatlah kita berdoa kepada Allah agar segera utang kita dilunasi dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Amin. Hatur nuhun Kang Adi Thoyib Pak Ustaz. Bawa sadaya sararehat. Alhamdulillah. Cocok buat temuannya. Aduh. Pantas mati pertama. Sama Haji Tuting, Bang Haji. Aduh, Pak Haji di Water Kadut. Sedikit pertanyaan Kang Adi, perkawis zikir nu dinten kamari ya kan kemarinnya diberikan zikir ya. Kita terbangun dengan keadaan daruwas gitu Kang ya. Betul. Nah, apakah bila kita bangun biasa apakah boleh kita bacakan juga zikir yang kemarin saudara Kang? Atur nuhun. Thayyib, untuk Ibu Hajah Titing di Water Kadut, semoga sehat walafiat sekeluarga Bu Hajah adalah rahmat kebarokan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Thayyib bagi dahlia. Doa yang kemarin, zikir yang kemarin itu khusus bagi kita yang bangunnya ngorejat. Ya, bangunnya itu kaget dengan alasan bermimpi baik buruk ataupun mimpi yang baik bikin kita melayang, bangun. Kita berdoa seperti itu. Nah, kalau bangun seperti biasa, kita cukup membacakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaikan nusur. Plus Kang Wowo, plus dengan membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Berebet ke handap mun apal, mun teu saapalna, lamun teu aspal pisan poek cilempandi tos we alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaikan nusur. Eta panginten Ibu Hajah ya, wallahu a'lam. Teu Kang Adi mah gugah bobo maca 10 ayat. Ngahulang keneh Kang Adi ngelek. Boro-boro 10 eta alhamdulillahilladzi ahyaga sakadagara hilap. Ngan mana cenah sasanteh colok ari aji. Itu baji, atau abdi baji, abdi sedekah bawa baca mantu insyaallah moal. Jamil ya yang colok. Bukan colok, aduh. Astagfirullah. Aya ku kieu. Di Wowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Thoyib, Ibu Eti Sumiati, terima kasih banyak sudah selalu bersama dengan Hikmah Fajar. Alhamdulillah. Teh Lilis disayang, teraraya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Nuju manco hatur nuhun, bimbingan doa-doana mugia urang tiasa langkung istiqomah sauna Kang Adi. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Dedeh di Kopo. Assalamualaikum Pak Ustaz, teraroyib sadayana. Sami buat Ibu juga semoga Thoyib ya Bu ya. Aya nu ditaroskeun sakadik upami hari Jumaah.
sholat zuhur bagi perempuan. Oh ini mah kapan waktunya cenah nunggu bubaran cenah para laki-laki pulang dari Jumatan di masjid atau tapi kumaha cenah abi hatur nuhun. Baik, untuk Ibu Dede di Kopo, mudah-mudahan sehat walafiat si keluarga ada dalam rahmat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Thayyib Ibu Dede dengan warga Dahlia semuanya, waktu perempuan di hari Jumat ketika waktu sholat zuhur kapan? Nah ini yang kadang-kala bukan salah Kang Wowo, kurang tepat. Wajib hukumnya bagi perempuan ketika laki-laki sedang melaksanakan sholat Jumat ngong adan, maka hari itu juga, waktu itu juga perempuan harus menunaikan sholat zuhur. Qobla zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat, kemudian kita qomat melaksanakan zuhur 4 rakaat, ba'danya 2 atau 4 rakaat. Seperti itu. Jadi ulah ngantosan laki-laki keluar dulu dari masjid. Jangan sampai nunggu suami pulang dulu dari masjid untuk Jum'ah. Jangan. Ngong adan lohor, ngong adan Jumatan, dek orang melaksanakan sholat di rumah untuk perempuan. Jangan menunggu suami pulang dari masjid. Lamun tuh pulang-pulang mah lohor-lohor ibu. So, keluar setengah tilu, horna setengah tilu dan keluar cenah itu masjid deh. Lamun di masjid aya riungan, dugikeun ka jam 4 teh balik-balik mah lohor-lohor rek digabungkeun jeung asar. Eta warga Dahlia. Jadi sudah saja ngong adzan Jumat langsung kita menunaikan salat zuhur. Wallahu a'lam. Atur nuhun Kang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Teh Mala di Ayam Bejek Fruitstone, alhamdulillah tos dongkap taib teteh. Pak Ustaz nyuwun kedua anak kami pun anak menuju teh Damang. Neng Leni Nur Malasari sareng pun biang Bahajah Uun Maimunah mugia sarehat deui. Amin. Insyaallah. Allahumma rabbana as'ibil ba'sya isfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Mama jadi di konveksi Bojong Mas oge Pak Ustaz. Assalamualaikum tanarojib sadayana. Aduh ngiring bala sungkawa ibu kemarin yang masuk rumah sakit kan ibu rakana ibu dia teh ngantun ke ahad kamari wa inna ilaihi tapi iman Islamna keluarga naga di pasien kasabaran namanya. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Ibu Suhayati dari Baros juga terima kasih banyak Bu Haji. Alhamdulillah. Teh Ana di Waterbed Hilir Pak Ustad. Toyib alhamdulillah teh. Menuju teraraos oge aduh mohon insyaallah mugi enggal damai teh ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tos kasarat aya nama Pak Ustad sudah ada. Tidak ada request. Tapi nanti saya tetap dibagikan ya. Aya kamu. Oh aya. Toh gancang ting cenah. Mohon urang dina grup sudah teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustad. Dari Jabal Hal Rongga oke teh Aidah alhamdulillah nuhun. Tapi mah alhamdulillah tos kacatet Pak Ustad Toyib bukan mau alhamdulillah. Nuhun atuh. Nuhun Aidah. Mama Haji Wiwin di Water Tiger alhamdulillah Pak Ustad. Toyib katampi mugia tiasa diapalkeun cenah aduh sareng diamalkeun amin. Leres sehatnya. Assalamualaikum dari Nenek Sasa juga di Cibolerang. Assalamualaikum Pak Ustad tararoyib sadayana. Alhamdulillah tos kacatet sauna aduh alhamdulillah mugia tiasa oge urang ngamalkeun urang sadayana di Hikmah Fajar mah ditebihkeun tina namina fitnah make fitnah dagang jahat dan kejam peuyeum cenah aduh atuh nuhun Nenek Sasa di Cibolerang. Pak Ustad alhamdulillah toyib hatur nuhun. Mama Haji Gina oge di Majalaya hatur nuhun mugia ditebihkeun urang sadaya nyunnun namina fitnah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustad. Alhamdulillah ini teh ketemu dengan siapa Pak Ustad? Tararoyib. Oh Cik Ira di Cipeuje kadul ngetik Pak Ustad. Madeukeun we di share di grup atur nuhun tah sareng dege. Sareng kanggo suami Cik Ira nuju ka Pancen mugi lambang deui amin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan ya Cik Ira ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustad. Hoyong lebat kana grup Hikmah Fajar mangga de Dalpi mangga tuh tapi siap-siap handphone sing sak. Anu ngaheng warga Dahlia. Insyaallah ke nomor 0813 2161 2456 ya. Oh iya 0813 2161 2456. Alhamdulillah. Dalpi atur nuhun. Assalamualaikum Pak Ustaz tararoyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dari siapa ini? Dari Kang Rahmat Prabu tentang nama-nama yang namanya wali Allah, Syekh, Kiai teh kumaha itu dari masyarakat atau nabi aya hukumna yang benci sama sholat adan mah adalah syaiton. Harus ke Ustaz cerita. Baik, untuk Kang Rahmat Prabu mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, ada dalam rahmat kebarokan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala adalah sebutan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Salah satu di antara kelebihannya adalah amal soleh. Lain berarti bisa mapak mega nembus bumi, sanes waridahli atau napi teraku bedog, sanes waridahli atau atuh kadugalan ka digjayaan jeung ka mandragunaannya nu karari itu maka musyrikan sanes. Waliyullah itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau di antara kita yang dekat dengan Allah, hatinya bersih, Insya Allah dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan waliullah itu tidak memproklamirkan diri, saya loh warga Dahlia waliullah dia Andi Abdurrahman. Oh, hati-hati, tidak ada orang yang mengaku waliullah, hanya orang lain saja yang mengakuinya, dan itu pun kalau terdengar oleh dia marah. Kenapa? Karena takut menjadi apa nanti taklidnya bahaya ya, jadi musyrik, sehingga mengalahkan apa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau misalkan ada waliullah cenah dengan menggaungkan ajaran-ajaran yang bertolak belakang dengan Rasulullah, fatwanya yang menyesatkan umat, itu bahaya. Itu bukan waliullah, itu wali syaitan. Mendengar azan gagabah tuh yang digandeng, itu wali syaitan. Hati-hati warga Dahlia. Atau termasuk di dalamnya mengajarkan kajian-kajian ajaran-ajaran yang bukan berasal dari Nabi. Awas ya, kalau tidak melakukan ini, walaupun antum hafal Al-Quran, hafal hadis, tetapi tidak melakukan ini, berarti sesat, berarti ditalek munkar nakir. Apa itu warga Dahlia? Dari mana itu? Dari mana itu? Rasulullah pun tidak mengatakan begitu. Kalau iman kepada Allah, melaksanakan amal soleh, istiqomah, masuk alam barzah, insya Allah selamat. Dan semua orang dapat siksa kubur, dapat fitnah kubur warga Dahlia. Cuma beda, orang beriman dapat siksa kubur. Apa bentuknya? Seperti anak kecil yang lagi sakit kepala dipijitin oleh ibunya, itu fitnah kubur. Pertanyaan kubur pasti akan dapat, kecuali orang-orang yang tertentu yang Allah dan Rasulullah sudah jelas begini mati syahid, para nabi, para anbiya sudah selesai. Tapi kalau mengeluarkan fatwa-fatwa menyesatkan, itu bukan waliullah, itu wali syaitan yang berbahaya warga Dahlia. Nah, maka dari itu berbijaklah kita dan pintar kita untuk menyikapi masalah-masalah yang sekarang yang timbul berbagai macam fitnah. Wallahu a'lam. Hatur nuhun Kang Ade. Dari Mama Nuri hatur nuhun, dari Ciwidey Tanaroye Pak Ustad hatur nuhun tausiana. Teh Nai Ungu di Waterkurutuk manco Pak Ustad hatur nuhun. Teh Aida di Jabal Logi tadi sudah masuk lewat WA kita. Bapak Kusnandar Sugianto juga alhamdulillah Pak Ustad hatur nuhun. Nurung doana sareng ilmu hadisna dari 0 km Citarum Harum hadir. Tayyib. Ece dena ece damang, aduh alhamdulillah Pak Ustad toyib, ieu di pada resep alhamdulillah. Sararehat sadayana. Amin ya rabbal alamin. Ya boy Cicin Kuraisin di Rongga, terima kasih banyak. Kang Agus Batu Jajar oge hadir hatur nuhun. Kang Ade Supriyadi alhamdulillah manco teras Pak Ustad hatur nuhun tausiana. Dari Sukamenak geningannya hatur nuhun Kang. Terus juga Mama Haji Lilin di Nata Beautiful. Eta Nata Beautiful. Enak pokoknya eta si Nata. Punten ibu nuju di Cianjur. Aduh, kalau nuju ala ludur gitu Kang Ade mungkin enal daramang deui. Amin. Pada doanya nuju ala ludur sing didamangkeun di ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustad. Ini juga ketemu sebentar Kang. Waduh langsung nuduh gitu. Alhamdulillah. Teh Elis di Waterblue alhamdulillah damang Pak Ustad hatur nuhun tausiahna mugia istiqomah tiasa ngamalkeunana amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ti RCKC getos dong kabeh teh. Pak Ustad toyib cenah mun bayi toyib oge kang ibu sanes keluarga. Bade ditaroskeun bahwa Allah memberikan ciri-ciri diberikannya hidayah kepada hambanya Kang Tahay. Kedah kumaha mayunanana gitu jangan.
Baik untuk Ibu Hajah Iyom di RCKC, mudah-mudahan Ibu Hajah sekeluarga sehat walafiat, ada dalam rahmat kebarokan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana kita mafhum di dalam Al-Quran surat ke-6 ayat 125 disampaikan bahwa ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan kemudahan dalam melaksanakan amal kebaikan, dipersulit ketika kita mau melaksanakan kemunkaran, dan diberikan ujian oleh Allah sebagai bukti untuk menguji keimanan dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Caranya adalah tentunya dalam melaksanakan amal ibadah, tentunya kita harus memiliki ilmu, sehingga amal ibadah yang kita tunaikan sehingga dipermudah oleh Allah itu ilmu ibadahnya yang benar sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dipersulit oleh Allah, tentunya punya ilmu. Sehingga apa? Sehingga saat kita mau melaksanakan perbuatan dosa disusahkan, dipersulit oleh Allah, maka timbul rasa syukur, alhamdulillah Allah sedang menyelamatkan kita dari perbuatan dosa. Kan menjadi pahala. Ketika kita mendapatkan musibah, ujian dari Allah, ilmunya kita punya, ilmunya kita raih, apa? Bersabar. Alhamdulillah, hari ini Allah sedang menguji keimanan kita. Mudah-mudahan saja lulus ujian ini ya, sehingga apa? Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur saat kita mendapatkan kebahagiaan, bersabar saat kita mendapatkan ujian dari Allah. Maka itulah tolak ukur keberhasilan seseorang apabila sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hatur nuhun Kang Andi. Assalamualaikum. Thayyib Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Sareng Bajah Heni di Palasari. Alhamdulillah. Hatur nuhun doa-doa kebaikan. Sareng mugia terhindar dari fitnah. Hatur nuhun hartos pisan kali. Aduh alhamdulillah. Nuhun ti Palasari. Di Palasari teh aya nu ngaracung ngarati sono. Hartos hatur nuhun wae. Ngaracung ngarati. Mun ngacung aya talaskeun. Oh iya. Betul. Assalamualaikum Pak Ustaz Tanaroyib. Alhamdulillah katampi ilmuna Mamah Nur oge di Ciwidey. Abi ge sok sedih Pak Ustaz. Sedih kunaon mangli? Sanes teu ngartos kana doa sanes. Oh, sanes kantos ditagih hutang padahal tos dibayar. Oh, iya fitnah. Fitnah. Bersabar. Alhamdulillah dosa urang nuju dicana ku anjeunna, pahala anjeunna ka urangkeun bersyukur. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz Thoyib. Aduh, Bu Hajah Yani di Pasir Impun. Matur nuhun Bu Haji mugia sehat diantos kaping genep Bu Haji. Nuhun. Pak Ustaz Bojong Kacor oge hadir Teh Yati Heriati hatur nuhun. Baik, Haji. Dorong doana Pak Ustaz kanggo si kembar Nur Johara Reeng ya Bu Eti hatur nuhun berarti insyaallah nanti kita doakan ya berarti ya. Amin ya rabbal alamin. Thoyib Pak Ustaz min atit alhamdulillah ngadapong teras si payuneun menyimak kajian alhamdulillah. Tadi teh doana aya di surat naon sama Pak Ustaz tapi hadis sono Kang hatur nuhun. Baik, sekarang Ibu Atit. Mohon Bu Atit. Bu Atit eta aya dinu hadis ya katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 3157. Hoyong terang mah insyaallah karena di grup Hikmah Fajar Dahlia FM mung tarusakeun ngowo siap-siap HP keras dipantau terang sadinten sawange teh ribuan Bu Haji chatting teh luar biasa. Sanes hoak Hikmah Fajar mah wah tararoyib pokoknya namanya tak kamu kuti wajah iop sari wajah titin. Alhamdulillahirabbil alamin wa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersama selama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah warga Dahlia. Dan alhamdulillah Wowo dan Kang Andi sudah selesai melaksanakan ibadah salat subuh. Semoga warga Dahlia juga sudah selesai melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah bersama keluarga dan juga kaum muslimah di masjid terdekat dari tempat tinggal warga Dahlia. Kita lanjut kembali warga Dahlia di waktu yang sudah sangat mepet ini warga Dahlia, masya Allah. Kang Andi sih ya. Isin eta imam nas lami pisan Ustaz cenah teh tanggal wirid. Tah da jeung saya ge lah saya. Kang Andi salah di mana coba kata. Aduh tah eta namanya fitnah balik Dahlia. Fitnah. Dan tadi ini memang sudah disampaikan oleh Kang Andi saat kita sama-sama menyimak tafsir yang sudah disampaikan oleh beliau. Doa supaya kita terhindar dari fitnah ya Kang ya, dijauhkan dari hal-hal yang mudarat dan juga melaksanakan kebaikan Kang Andi. Betul sekali. Katalis bisa nggak? Betul bisa. PSPN pisan. PSPN pisan. PSN pisan. Aduh PSN pisan. PSN teh pisan. Pisan. Doa kita punten belum semuanya sempat kami bahas di pagi ini. Terima kasih banyak yang buat Teh Puspa juga alhamdulillah Pak Ustaz. Semoga terhindar dari fitnah Dajjal cenah amin.
dan juga istiqomah dalam iman dan Islam kita ya Ustaz ya. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Kang Andi masih ada sedikit waktu kan sebelum kita berpisah bersama warga di pagi ini, maka atuh Kang Andi bimbing kita bermunajat, semoga ada salah satu doa kita, terus juga munajat kita dan juga cita-cita kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pagi ini Kang Andi. Maka atuh Kang bimbing kami semua di pagi ini Kang Andi. Baik, warga Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita menundukkan hati dan kepala kita bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan hajat keinginan kita dikabulkan oleh Allah, dosa dan kesalahan kita pun diampuni oleh Allah Rabbul Alamin. Amin. Yang tengah sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah. Yang tengah sedih, yang tengah galau, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan sebuah kebahagiaan yang sempurna dari Allah Rabbul Alamin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doa ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni kami ya Allah dari dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kepada siapa kami harus mengadu dan memohon ampun? Hanya kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni juga dosa dan kesalahan kedua orang tua kami yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik kami. Kami belum bisa membalas kebaikan mereka ya Allah, hanya doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Ampuni mereka, sayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi kami. Bagi orang tua kami yang telah tiada ya Rabbal Alamin, ampuni mereka ya Allah. Tempatkan di tempat yang mulia di sisi Engkau. Berikanlah kenikmatan kubur dan dijadikan sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terima segala amal ibadah kami ya Allah. Berikanlah keistiqomahan serta kemudahan bagi kami untuk menunaikan dan menjaga ibadah itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang beruntung fi dunya wal akhirah. Berikanlah kepada kami rizki yang halalan, thayyibah dan barokah, ilmu yang bermanfaat dan amal ibadah yang Engkau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan juga sudah waktunya kita berpisah warga Dahlia di edisi Hikmah Fajar ke 32.780 hiji koma tilu warga Dahlia. Kedahan nomor ngaheng tadi. Ayo Kang Andi urang pamit undur ya Kang. Baik, wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu wargi kebersamaan kita di Hikmah Fajar di 101,5 Dahlia FM Bandung. Terima kasih atas segala perhatian wargi, atensi, kiriman salam, doa, juga pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Selamat berlibur. Mudah-mudahan ada dalam keadaan rahmat kebarokan Allah menyertai warga Dahlia semua. Aku qouli hadza, tetap hidup semangat, hidup mulia, mati syahid. Aku qouli hadza, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.